Halo semua, saya Hedi. Judul video ini saya sengaja buat untuk menanggapi isu-isu terkini yang berkaitan dengan resesi tahun 2023 yang sepertinya sengaja diviralkan. Karena saya melihat banyak sekali influencer yang pada akhirnya menebar isu-isu ini, apapun latar belakangnya, yang pada akhirnya saya melihat ada iklan besar-besaran yang menampilkan bagaimana cara menghadapi resesi, baik dalam bentuk seminar dan lain-lain. Jadi tujuan utamanya adalah hanya untuk kepentingan mencari engagement aja. Mungkin resesi tahun 2023 tidak akan terjadi. Namun jika itu memang benar terjadi, seharusnya kita tidak perlu panik secara berlebihan. Karena tahun 2020 saja, tanpa kita sadari, kita sudah menghadapi resesi yang sangat parah. Dan saya yakin jika memang terjadi resesi di tahun 2023 tidak akan separah di tahun 2020. Dan saya justru yakin jika resesi tahun 2023 benar terjadi, kemungkinan besar penyebabnya bukan karena faktor-faktor terkait dengan ekonomi seperti yang dijelaskan oleh banyak orang, melainkan justru oleh karena kepanikan diri kita sendiri. Dari yang awalnya semua menebar isu resesi, semua menyuruh kita untuk menabung. Jadinya ketika semua orang menabung dan menghemat, maka konsumsi akan mengalami penurunan yang menjadi salah satu penyumbang utama dari PDB. Kita juga tahu bahwa resesi secara definisi adalah penurunan ekonomi dilihat dari PDB sebanyak 2 triwulan berturut-turut. Dan komponen dari PDB salah satunya yaitu konsumsi. Selain dari investasi, pemerintah, dan selisih ekspor impor. Jadi jika konsumsi terhenti oleh karena semua orang takut akan isu resesi ini, bisa jadi resesi tersebut benar-benar terjadi bukan karena faktor ekonomi, melainkan oleh self-fulfilling prophecy atau faktor yang justru diakibatkan oleh prediksi kita sendiri. Dan bagaimana cara kita menghadapinya, khususnya bagi kita sebagai investor saham. Dan sebaiknya kita tidak all in cash pada portofolio kita. Oleh karena kita tidak tahu pasti apakah resesi tersebut akan terjadi atau tidak. Kita akan jauh mengalami kerugian jika kita all in cash, tetapi ternyata resesi tidak terjadi dan harga saham justru mengalami peningkatan luar biasa. Dibandingkan kita tetap berinvestasi pada saham, tidak all in cash, mungkin hanya sebagian saja kita memiliki cash, tapi ternyata benar harga saham mengalami penurunan dan mengalami resesi. Oleh karena jika kita kehilangan potensi kenaikan harga saham hanya karena kita takut akan prediksi penurunan, maka potensi kita kehilangan profit akan bisa jadi tiada batas dan tidak mungkin bisa kembali lagi ke harga yang normal, yakni harga yang murah tersebut sebelum naik itu. Kecuali kita menunggu kembali terjadi resesi yang mungkin akan terjadi bertahun-tahun kemudian, yang tentu akan semakin membuat kita ketinggalan akan profit. Namun jika kita mengalami kerugian akibat resesi tersebut, penurunannya hanya sebatas maksimal berapapun dana yang kita tempatkan di saham, dan itu pun hanya bersifat sementara. Karena ketika ekonomi sudah pulih kembali, maka portofolio kita akan kembali rebound. Dan bahkan jika kita punya uang, kita bisa melakukan averaging down, meskipun hanya dengan uang sisa yang kita miliki. Jadi potensi keuntungan kita ketika kita keep saham tersebut jauh lebih besar ketimbang potensi kerugian jika kita investasi di saham tapi ternyata saham tersebut turun akibat resesi. Saya yakin semuanya akan kembali normal, khususnya jika kita berinvestasi pada saham-saham under value, membagikan dividen, kinerjanya bagus, dan melakukan diversifikasi. Diversifikasi menjadi sangat penting karena tidak mungkin semua saham akan kolaps. Pasti akan ada satu atau dua atau bahkan sebagian perusahaan yang bertahan di tengah penurunan, atau bahkan ada saham yang justru mengalami peningkatan kinerja seperti yang kita lihat di tahun 2020 kemarin,
Ya, memang banyak perusahaan besar yang mengalami penurunan dari segi kinerjanya, tetapi ada sebagian perusahaan, khususnya perusahaan under value dengan market cap kecil yang masih tengah fase pertumbuhan, yang justru kinerjanya meningkat drastis sejak tahun 2020. Jadi sama sekali tidak terdampak oleh penurunan ekonomi. Sementara itu, perusahaan-perusahaan yang memang memiliki fundamental yang bagus, meskipun di tahun 2020 kemarin mengalami penurunan, kinerjanya setelah di beberapa tahun berikutnya kembali pulih. Bahkan ada yang sudah tumbuh jauh melampaui kinerjanya di tahun 2019. Kita tidak perlu takut jika semua saham ataupun semua emiten mengalami kolaps. Oleh karena Bursa Efek Indonesia kini telah memiliki lebih dari 800 emiten, dan semuanya mencakup hampir seluruh lini bisnis atau lini kehidupan kita sehari-hari, ataupun lini bisnis yang ada. Jadi jika ke-800 saham tersebut kolaps secara bersamaan, maka yang terjadi tidak hanya kita sebagai investor saham saja yang rugi, tetapi juga semua orang yang ada di Indonesia, meskipun mereka tidak memiliki saham ataupun tidak berinvestasi saham. Oleh karena jika semua perusahaan kolaps, maka itu berarti seluruh perbankan terbesar di Indonesia juga ikut kolaps. Banyak perusahaan-perusahaan manufaktur ataupun perusahaan yang memproduksi barang-barang konsumen juga ikut kolaps, dan itu sangat tidak mungkin terjadi. Jadi isu resesi ini sebenarnya tidak terlalu dibesar-besarkan, karena jika terlalu dibesar-besarkan, yang ada justru masyarakat menjadi takut mengonsumsi ataupun melakukan pengetatan. Akibatnya konsumsi menurun, kemudian kinerja perusahaan mengalami penurunan, kemudian perusahaan melakukan PHK, kemudian konsumsi semakin turun lagi, dan seterusnya. Maka dari itu saya sangat jarang membahas isu resesi ini. Saya mungkin hanya membuat ini sekarang hanya untuk menenangkan kita semua. Semua pasti akan baik-baik saja, dan tetap saja investasi di saham. Dan ya, apapun juga bisa terjadi. Bisa jadi kita mengalami PHK ataupun kinerja bisnis kita mengalami penurunan. Maka dari itu sangat penting untuk memiliki dana darurat selain melalui investasi saham. Karena biasanya jika terjadi penurunan ekonomi dan penurunan harga saham, diikuti oleh risiko penurunan kinerja, baik itu dari segi bisnis yang kita miliki ataupun bisnis yang mana kita bekerja di sana. Jadi ada risiko terkena PHK. Dan mungkin itu saja pembahasan singkat dari saya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.